Bab kemerdekaan dalam buku The Psychology of Money, karya Morgan Housel, menjelaskan bahwa kebebasan untuk mengontrol waktu dan keputusan sendiri adalah bentuk kekayaan yang paling berharga dan sumber kebahagiaan. Bentuk tertinggi kekayaan adalah kemampuan bangun setiap pagi dan berkata, "Saya bisa melakukan apapun yang saya inginkan hari ini." Orang ingin menjadi kaya agar lebih bahagia. Kebahagiaan adalah subjek rumit karena semua orang berbeda. Namun, jika ada kesamaan umum di kebahagiaan itu adalah bahwa orang ingin memegang kendali atas hidupnya. Kemampuan berbuat apa yang kita inginkan, kapanpun kita mau, dengan siapapun yang kita kehendaki, selama yang kita bisa, tidak ternilai harganya. Seharusnya itulah dividen tertinggi yang harusnya diberikan oleh uang. Apa yang membuat kita bahagia? Angus Campbell, seorang ahli psikologi di University of Michigan, melakukan riset tentang apa yang membuat orang bahagia. Dia menemukan bahwa orang-orang yang bahagia tidak bisa dikelompokkan berdasarkan pendapatan, geografi, atau pendidikan, karena banyak orang lain di tiap kategori itu yang tidak bahagia. Kesamaan umum yang terkuat dalam kebahagiaan itu sederhana. Campbell merangkumnya. Memiliki rasa yakin memegang kendali atas kehidupan sendiri adalah pertanda perasaan positif kesejahteraan yang lebih andal daripada berbagai kondisi objektif kehidupan yang kita sudah pertimbangkan. Lebih daripada gaji, lebih daripada ukuran rumah, lebih daripada gengsi pekerjaan. Memegang kendali atas apa yang dilakukan, kapan, dengan siapa adalah variabel gaya hidup utama yang membuat orang bahagia. Nilai intrinsik terbesar uang adalah kemampuannya memberi kita kendali atas waktu kita untuk mendapatkan kemerdekaan dan otonomi sedikit demi sedikit dari aset yang tidak dihabiskan, sehingga memberi kita kendali lebih besar atas apa yang kita bisa lakukan dan kapan kita bisa melakukannya. Memiliki sedikit kekayaan berarti kita bisa tidak masuk kerja beberapa hari kalau sakit tanpa kehabisan uang. Kekayaan lebih banyak berarti kita bisa menunggu mendapat pekerjaan yang bagus sesudah diberhentikan. Dan darurat 6 bulan berarti kita tidak usah takut kepada bos. Karena kita tahu kita tidak akan bangkrut jika harus menunggu sampai mendapatkan pekerjaan baru. Seandainya kita dipecat, kekayaan lebih banyak lagi berarti kemampuan memilih pekerjaan dengan gaji kecil, tapi jam kerja lebih luas. Atau bisa mengurus masalah kesehatan tanpa ditambahi beban kekhawatiran bagaimana membayarnya. Kemudian ada juga pensiun ketika ingin, bukan ketika harus. Menggunakan uang kita untuk membeli waktu dan pilihan adalah manfaat gaya hidup yang disalingi oleh barang mewah. Sepanjang masa kuliah, Morgan Housel, si penulis The Psychology of Money, ingin menjadi bankir investasi. Hanya ada satu alasannya. Bankir investasi mendapat uang yang banyak. Itu satu-satunya pendorong baginya, dan dia yakin 100% bakal lebih bahagia karenanya. Lalu dia mendapat kesempatan magang pada musim panas di satu bank investasi di Los Angeles. Pada hari pertama, dia menyadari mengapa bankir investasi mendapat banyak uang. Mereka bekerja lebih lama dan dalam keadaan lebih dikendalikan daripada yang bisa ditanggung manusia. Sebenarnya banyak yang tidak kuat menanggungnya. Pekerjaannya menarik secara intelektual, bergaji besar, dan membuat Housel merasa penting. Namun, tiap detik dia merasa menjadi bagi perintah bosnya. Program magangnya 4 bulan. Housel hanya tahan 1 bulan. Yang paling berat adalah Housel menyukai pekerjaannya. Dan ia ingin bekerja keras. Namun, melakukan sesuatu yang disukai di jadwal yang tidak bisa kita kendalikan, bisa terasa sama dengan melakukan sesuatu yang kita benci. Ahli psikologi menyebut perasaan ini dengan istilah reaktansi atau reactance. Yang ideal adalah uang harus bisa mendukung kehidupan yang memperkenankan kita melakukan apa yang kita inginkan, kapanpun kita mau, dengan siapapun yang kita kehendaki, dimanapun terserah kita, selama yang kita bisa. Sumber kebahagiaan manusia Amerika Serikat adalah negara terkaya dalam sejarah dunia. Namun tidak banyak bukti yang menunjukkan bahwa warganya lebih bahagia sekarang daripada ketika tahun 50-an, ketika kekayaan dan pendapatan jauh lebih rendah setelah disesuaikan dengan tingkat inflasi.
Survei Gallup pada tahun 2019 atas 150.000 orang di 140 negara mendapati bahwa sekitar 45% orang Amerika berkata mereka merasa banyak kegelisahan pada hari sebelumnya. Rata-rata dunia adalah 39%. Dan 55% berkata mereka merasakan banyak ketegangan pada hari sebelumnya. Rata-rata dunia adalah 35%. Sebagian kejadiannya adalah karena orang Amerika saat ini menggunakan kekayaan lebih besar untuk membeli barang yang lebih bagus. Namun mereka sekaligus melepas lebih banyak kendali atas waktu. Rata-rata pendapatan keluarga di Amerika Serikat yang disesuaikan dengan inflasi adalah $29.000 pada tahun 1955 dan pada tahun 2019 berada di atas $62.000. Mereka sudah menggunakan kekayaan itu untuk gaya hidup yang tidak terbayangkan oleh orang Amerika yang hidup di tahun 1950-an, bahkan bagi keluarga yang lebih kaya. Rata-rata luas rumah Amerika naik dari 90 meter persegi pada tahun 1950 ke 220 meter persegi pada tahun 2018. John D. Rockefeller adalah salah satu pengusaha paling sukses sepanjang masa. Dia penyendiri, sebagian besar waktunya dihabiskan sendirian. Dia jarang berbicara, sengaja membuat dirinya sulit ditemui. Seorang pekerja kilang minyak yang kadang bicara ke Rockefeller pernah berkata, dia membiarkan semua orang lain bicara, sementara dia duduk tanpa berkata apa-apa. Pada saat itu, Rockefeller dianggap orang aneh. Namun dia menemukan sesuatu yang sekarang berlaku bagi puluhan juta pekerja. Pekerjaan Rockefeller bukan mengebor sumur minyak, memuat barang di gerbong kereta, atau memindahkan tong. Pekerjaannya adalah berpikir dan membuat keputusan bagus. Produk Rockefeller bukan sesuatu yang dia buat dengan tangan, atau bahkan kata-kata, melainkan apa yang dia dapat di dalam kepala. Jadi, di sanalah dia menghabiskan sebagian besar waktu dan tenaga. Meski duduk diam seharian sehingga tampak santai di mata sebagian besar orang, dia terus-menerus bekerja dengan akal pikiran, memikirkan masalah sampai tuntas. Hal seperti itu tidak biasa pada masa hidup Rockefeller, karena hampir semua pekerjaan kala itu mengharuskan melakukan berbagai hal dengan tangan. Pada tahun 1870, 46% pekerjaan ada di sektor pertanian dan 35% di kerajinan atau manufaktur, menurut ahli ekonomi Robert Gordon. Hanya sedikit profesi yang mengandalkan otak pekerja. Orang tidak berpikir, tapi berbuat tanpa henti. Hasil kerja bisa dilihat dan dirasa. Hari ini, keadaannya berbalik. 30% pekerjaan sekarang adalah manajer, pejabat, dan profesional. Semuanya adalah pekerjaan pembuat keputusan. 41% lainnya adalah pekerjaan sektor jasa yang sering mengandalkan pemikiran sama banyak dengan perbuatan. Makin banyak di antara kita yang pekerjaannya lebih dekat dengan pekerjaan Rockefeller daripada pekerja pabrik biasa pada tahun 1950-an. Artinya, hari kerja kita tidak berakhir ketika absen pulang dan meninggalkan pabrik. Kita terus-menerus bekerja dalam kepala. Artinya, pekerjaan seolah tidak pernah selesai. Jika pekerjaan kita adalah membuat mobil, tidak banyak yang bisa kita lakukan kalau tidak berada di jalur perakitan. Kita memisahkan diri dari pekerjaan dan meninggalkan peralatan di pabrik. Namun, jika pekerjaan kita membuat kampanye pemasaran, pekerjaan berbasis pemikiran dan keputusan, alat kita adalah kepala kita sendiri yang tidak pernah meninggalkan kita. Boleh jadi kita memikirkan proyek dalam perjalanan pulang, selagi memasak makan malam, sambil menemani anak tidur, dan ketika kita terbangun dengan gelisah pukul 3 pagi. Boleh jadi jam kerja resmi kita lebih singkat daripada ketika 1950-an, namun rasanya seperti bekerja 24 jam sehari dan 7 hari seminggu. Dibanding generasi-generasi sebelumnya, kendali atas waktu kita berkurang. Dan karena kendali atas waktu berpengaruh besar terhadap kebahagiaan, kita seharusnya tidak kaget kalau orang tidak merasa lebih bahagia walaupun kita rata-rata lebih kaya ketimbang dulu. Apa yang bisa kita lakukan? Tidak mudah menuntaskan masalahnya, karena semua orang berbeda.
Langkah pertama adalah mengakui dulu apa yang membuat hampir semua orang bahagia dan apa yang tidak. Di bukunya 30 Lessons for Living, ahli gerontologi Carl Pillemer mewawancarai 1.000 orang lanjut usia Amerika untuk mencari pelajaran-pelajaran terpenting yang mereka dapat dari pengalaman hidup puluhan tahun. Dia menulis, tidak satu pun di antara 1.000 orang yang berkata bahwa bahagia. Kita harus mencoba bekerja sekeras mungkin agar mendapat uang untuk membeli barang-barang yang diinginkan. Tidak satu pun di antara 1.000 yang berkata, kita perlu sama kaya dengan orang di sekeliling kita. Dan jika kita punya lebih banyak harta daripada mereka, itu keberhasilan betulan. Tidak satu pun di antara 1.000 yang berkata, kita harus memilih pekerjaan berdasarkan perkiraan pendapatan masa depan. Yang mereka benar-benar hargai adalah hal-hal seperti persahabatan bermutu, menjadi bagian sesuatu yang lebih besar daripada diri sendiri, dan menghabiskan waktu bermutu tanpa struktur dengan anak-anak. Anak-anak Anda tidak lebih menginginkan uang Anda atau apa yang bisa beli uang Anda dibandingkan Anda sendiri. Khususnya, mereka ingin Anda bersama mereka, tulis Pillemer. Ambillah pelajaran dari mereka yang telah hidup melalui segalanya. Kendali atas waktu adalah dividen tertinggi yang diberikan oleh uang. Jadi, bab kemerdekaan dalam buku The Psychology of Money oleh Morgan Housel mengajarkan bahwa kekayaan sejati bukan hanya tentang memiliki banyak uang, tetapi tentang memiliki kendali atas hidup sendiri. Untuk mendapatkan buku The Psychology of Money karya Morgan Housel, klik tautan pada deskripsi video ini untuk melakukan pembelian secara online di bellbook.com. Bellbook.com adalah toko buku online yang sudah berdiri sejak tahun 2009 dan melayani pengiriman ke seluruh wilayah di Indonesia.